saya akan menjelaskan tentang batuan beku yang berkonsep apa itu batuan beku, proses pembentukan batuan beku, ciri-ciri batuan beku asam, batuan beku intermediate, batuan beku basah, batuan beku ultra basah. Batuan beku. Batuan beku adalah jenis batuan yang terbentuk dari pendinginan dan pengerasan magma atau lava. Proses ini dapat terjadi di bawah permukaan bumi atau di permukaan setelah letusan gunung berapi. Ciri-ciri batuan beku. Tekstur dapat bervariasi dari halus hingga kasar tergantung pada kecepatan pendinginan. Komposisi mengandung mineral seperti feldspar, kuarsa, mika, dan olivin. Struktur biasanya tidak berlapis dan tidak memiliki fosil. Proses pembentukan batuan beku. Batuan beku terbentuk melalui proses pendinginan magma atau lava. Jika magma mendingin di bawah permukaan bumi, maka terbentuklah batuan beku intrusif atau plutonik, seperti granit. Jika magma mencapai permukaan dan mendingin, terbentuklah batuan beku ekstrusif atau vulkanik, seperti basalt. Contoh batuan beku. Granit, batuan beku intrusif yang berstruktur kasar. Basalt, batuan beku ekstrusif yang bertekstur halus. Andesit, batuan beku ekstrusif yang bertekstur menengah. Batuan beku asam. Batuan beku asam adalah batuan beku yang memiliki kandungan silika tinggi, biasanya lebih dari 63%. Batuan ini cenderung berwarna terang. Ciri-ciri batuan beku asam. Kandungan silika lebih dari 66%. Warna terang atau dominan putih, merah, keabu-abuan atau abu-abu terang. Kaya akan unsur alkali. Miskin terhadap unsur kalsium atau mineral ferromagnesium. Cenderung membentuk tubuh intrusi besar. Proses pembentukan batuan asam. Pembekuan magma berkomposisi asam pada kedalaman tertentu dari permukaan bumi. Magma batuan beku asam memiliki kentalan yang tinggi sehingga tidak bisa melalui celah-celah yang sempit. Contoh batuan beku asam. Granit, bertekstur kasar, digunakan dalam konstruksi. Rhyolite, bertekstur halus, sering ditemukan di daerah vulkanik. Batuan beku intermediate. Batuan beku intermediate, ketampakan batuan ini memperlihatkan warna yang agak gelap dibandingkan batuan beku asam. Warna umumnya abu-abu hingga abu-abu kehitaman, mempunyai ukuran butir mineral dari halus hingga kasar. Batuan beku intermediate memiliki kandungan silika dari 52 sampai 63%. Mereka memiliki karakteristik antara batuan beku asam dan batuan beku basah. Ciri-ciri batuan beku intermediate. Kandungan silika antara 52 sampai 66%. Warna abu-abu hingga abu-abu kehitaman. Ukuran butir mineral dari halus hingga kasar. Bentuk intrusi lakolit, lapolit, dan sil. Perbandingan antara mineral alkali, kapur, dan ferromagnesium mulai tampak. Proses pembentukan batuan beku intermediate. Batuan beku intermediate terbentuk dari proses pembekuan magma dekat permukaan bumi. Proses pembentukannya dimulai dari terbentuknya magma, kemudian pendinginan, dan diakhiri dengan kristalisasi mineral. Terbentuk dari magma dengan kandungan silika sedang, biasanya di zona subduksi. Contoh batuan beku intermediate. 1. Andesit, tekstur alfanitik atau porfiritik. Kegunaan bahan konstruksi pondasi bangunan, paving, dan ornamen arsitektur. 2. Diorit, tekstur vaneritik, butiran sedang hingga kasar. Kegunaan bahan bangunan, monumen, patung, dan lantai. 3. Granodiorit, tekstur vaneritik, kegunaan konstruksi bangunan, patung, dan material pondasi. 4. Dasit, tekstur alfanitik atau porfiritik, kegunaan bahan konstruksi jalan dan agregat beton. Batuan beku basah. Batuan beku basah memiliki ketampakan batuan ini memperlihatkan warna yang gelap dibandingkan batuan beku intermediate. Warna umumnya digelap atau buram. Bentuk intrusi dari batuan beku basah kebanyakan adalah dik, sil, apotit, dan lelehan. Batuan beku basah memiliki kandungan silika yang lebih rendah, biasanya antara 45 sampai 52%. Mereka cenderung berwarna lebih gelap. Ciri-ciri batuan beku basah yaitu
Kandungan silika rendah 45-52%. Warna gelap, umumnya hitam atau hijau tua. Tekstur biasanya kasar. Proses pembentukan batuan beku basa. Batuan beku basa biasanya terbentuk dari proses pendinginan dan kristalisasi magma yang memiliki kekentalan rendah. Batuan beku basa memiliki warna gelap atau buram. Terbentuk dari magma dengan kandungan silika rendah, sering kali di dasar laut. Contoh batuan beku basa: basal, batuan beku ekstrusif yang berwarna gelap dan kaya akan mineral piroksen serta plagioklas. Gabbro, batuan beku intrusif dengan komposisi mirip basal tetapi berbutir lebih kasar. Diorit basa, mengandung lebih banyak plagioklas dan mineral ferromagnesium. Anortosit, didominasi oleh mineral plagioklas kalsium tinggi. Batuan beku ultra basa. Batuan ultramafik juga disebut batuan ultra basa adalah batuan beku yang metabeku dengan kandungan silika yang sangat rendah, kurang dari 45%. Umumnya 18% MgO, FeO tinggi, kalium rendah, dan biasanya terdiri dari lebih 90% mineral mafik. Batuan beku ultra basa memiliki kandungan silika sangat rendah, biasanya kurang dari 45%. Mereka sangat kaya akan magnesium dan besi. Ciri-ciri batuan beku ultra basa: kandungan silika rendah, mengandung kurang dari 45% silika. Warna gelap, umumnya berwarna hitam atau hijau tua karena didominasi mineral mafik. Kaya mineral mafik, didominasi oleh olivin, piroksen, dan sedikit plagioklas. Berat jenis tinggi, lebih berat dibandingkan batuan beku lain karena kandungan mineralnya. Terbentuk di mantel bumi, banyak ditemukan di kerak samudra atau berasal dari mantel atas. Proses pembentukan batuan beku basa. Batuan beku ultra basa terbentuk dari pembekuan magma ultra basa pada kedalaman tertentu di bawah permukaan bumi. Batuan ini juga disebut batuan ultramafik. Terbentuk dari magma yang sangat miskin silika, biasanya dari mantel bumi. Contoh batuan beku ultra basa: peridiotit, tekstur veneritik atau butiran kasar. Kegunaan: sumber utama mineral olivin dan nikel, bahan baku industri logam. Dunit, tekstur vaneritik, butiran kasar. Kegunaan: sumber olivin, bahan dan refraktori untuk tungku peleburan. Kimberlite, tekstur porfiritik atau vaneritik. Kegunaan: mengandung intan, digunakan dalam industri perhiasan dan alat pemotong keras. Sekian, terima kasih.